Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eet Mendra, NPM 19351105310, kelas 5F, mata kuliah dasar pemrograman mobil. Di sini saya akan membuat video rangkuman capaian pembelajar saya pada referensi video yang diberikan minggu kelima, yaitu tentang Regnactive. Baiklah, lanjut. Mengenal Regnactive. Regnactive diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu Regnactive adalah kerangka kerja perangkat lunak UI Open Source yang dibuat oleh Facebook, ANC. Ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk Android, Android TV, iOS, macOS, tvOS, web Windows, dan WebP. Dengan memungkinkan pengembang untuk menggunakan kerangka kerja Reg bersama dengan native kemampuan platform. Kenapa memilih Regnactive? 1. Mempunyai kredibilitas yang tinggi. Framework ini telah banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Tesla, Instagram, hingga Walmart. Selain itu, Regnactive juga cocok untuk digunakan oleh startup, di mana proses pengembangan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang cocok untuk mengembangkan cross-platform. 2. Kemudahan dari sisi teknis. Selain itu, dalam proses pengembangan program juga mudah untuk dipelajari dan diimplementasikan. Saat ini terdapat banyak sekali tutorial dan kursus pelatihan untuk mempelajari Regnactive. 3. Tidak memerlukan resource yang besar seperti kapasitas yang berlebihan gitu. Dan kelebihan yang terkait dari di sini adalah proses pengembangan yang cukup efektif dan menggunakan kode program yang terlalu banyak. Cukup dengan menggunakan berbagai template yang ada, Anda hanya perlu untuk menyalin saja kemudian dan tampakkan hasil secara langsung. Lanjut, tool ops dan thread. Dalam tutorial kali ini beberapa tools yang akan kita gunakan adalah Node.js, Android Studio, SDK Manager, JDK, Python 2. Setup tools. Setelah semua tools kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah men-setup semua peralatan tadi ke dalam perangkat yang kita gunakan. Dalam tutorial kali ini kita menggunakan Windows 10 sebagai sistem operasi dalam environment pengembangan kita. 1. Ekstrak Node.js telah di-download semisal di D atau Node.v Wins. Anda harus menginstal lokasi tersebut karena nanti kita tambahkan lokasi tersebut ke dalam path variabel. 2. Install Android Studio beserta SDK Manajernya. Step ini membutuhkan koneksi internet dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena aplikasi Android Studio ini bisa mencapai 1 GB atau 900 MB. Jangan lupa catat di mana lokasi Android Studio dan SDK Manajernya. Kita akan menggunakan di step selanjutnya karena Android Studio kita diinstal otomatis akan menginstal versi SDK. Terakhir, maka proses instalasi SDK otomatis setelah dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah mencatat lokasi SDK Manager. Seperti kita membuat file baru di akunnya, kita buat Android Home. Android Studio beserta SDK Manajernya. Seperti ini tampilannya. Ini tampilan Android versi lama ya. Sekarang Android versi baru tuh kayak langsung udah support mode globe-nya. Ketiga, lanjutan yang tadi, menginstal JDK. Jangan lupa catat JDK terinstall. Biasanya default lokasi JDK bisa ditemukan di C program file JDK. Ini diproses di laptop kita di pemrograman file. Menginstal Python. Setelah menginstal, jangan lupa catat lokasinya karena nanti kita harus menambahkan ke dalam sistem path variabel. Nah, ini yang saya bilang tadi, menambahkan Java Home environment variable, yaitu variabel nama Java Home, terus variabel program file Java. Menambahkan Android Home, ini juga Android Home juga ditambahkan seperti yang saya bilang pada awal tadi. Terus menambahkan beberapa lokasi di bawah ini ke dalam sistem path variable. Yang diperlukan ditambahkan adalah lokasi folder berikut. Yang sudah saya jelaskan tadi, ini contoh gambarnya. Dan
contoh tampilin juga sih. React Native Installation. Setelah ke-6 langkah di atas dilakukan dengan benar, maka seharusnya saat ini Anda telah siap untuk memasang React Native ke komputer Anda. Langkah-langkah untuk memasang React Native dapat dilakukan melalui step up di bawah ini. 1. Buka command prompt atau CMD dengan menekan Windows tambah R dan ketikkan CMD lalu klik OK. 2. Ketikkan perintah pada command line npm install get native CLI. Maka tampilannya akan seperti ini. npm install get React Native CLI. Oke, tampilannya pas kita ngetik tadi. Ketiga, kita membuat project baru. Sebelum membuat project baru, ada baiknya kita membuat folder khusus untuk project kita. Saya sarankan untuk membuat folder dengan nama yang singkat dan tidak terdapat spasi, menghindari error. Di bawah ini urut dan perintah untuk melalui project baru. Yaitu kita buat di local D mkdir lab. Di local D ini biar kita gampang, biar kita nggak lupa, biar nggak numpuk juga gitu tuh apa project kita. React Native ini awesome project. Ini langkah-langkahnya dan ini tampilannya. Kita membuat project itu. Nih. Membuat Android Virtual Video atau AVD. Jalankan project yang telah kita buat. Untuk menjalankan project yang telah kita buat dapat menggunakan perintah di bawah ini. Ini seperti ini, kita ketikkan di command prompt line-nya, maka dia akan merunningnya seperti ini. Menjalankan aplikasi React Native di emulator Tentel Device. Menjalankan di emulator Android atau iOS. Kalau kamu tidak ada HP untuk digunakan, kamu bisa pakai emulator. Sayangnya kalau kamu pakai Windows, kamu tidak bisa menjalankan emulator iOS. Xcode hanya bisa digunakan di macOS. Jalankan emulator Android iOS. Pada proses yang tadi, klik Run Android Device atau emulator untuk Android emulator atau Run on iOS Simulator untuk iOS Simulator. Tampilan emulatornya kayak gini. Ini ada barcode, nanti di-scan gitu. Menjalankan di Real Device, menjalankan aplikasi di HP-mu, kamu harus mendownload aplikasi Expo Client terlebih dahulu. Download aplikasi Expo Client. Ini sudah termasuk, ada linknya sekalian. Kali ini untuk Android, kali ini untuk iOS. Buka aplikasi pada HP-mu, lalu pilih scan QR code, scan QR code yang ada di pojok kiri bawah pada browsermu tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita scan, kita download dulu aplikasi yang ada di sini, dua ini. Selanjutnya tampilan pada HP kita seperti ini. Ini open your startup aplikasi. Jadi gitu langkah dari project Android tadi. Sekarang kita memahami struktur project React Native. Ini adalah struktur default ketika kita pertama kali membuat project React Native menggunakan command React Native init nama project. Kalian bisa baca sendiri ya, karena di sini sudah saya jelaskan tentang struktur project React Native yang ada di sini tampilannya. Di sini bisa kalian baca RSC asset gunanya untuk tempat menyimpan file atau static font dan gambar. Ini juga untuk mempersingkat saja, saya akan mempercepat presentasi saya. Kita lanjut menyimpan project React Native di repository online atau GitHub. Buat React App baru dengan mengetikkan create React aplikasi, nama aplikasimu di CMD. Kita bisa buat juga di CMD ya, command from. Terus setelah create React App selesai dibuat, masuk ke folder React aplikasi dengan cd nama aplikasimu dan jalankan npm startmu. Konsep dasar komponen dari React Native dan beberapa basic komponen yang sering digunakan di React Native. Kalian juga bisa baca masing-masing karena sini sudah saya jelaskan konsep dasar dan komponen React Native-nya, style dan hack weight-nya. Di sini layout dan black box-nya. Sini juga untuk mempersingkat presentasi saya,
Terakhir, membuat komponen dengan fungsional komponen. Contoh membuat fungsional komponen, kita buat project sederhana seperti hello world. Ini codingannya. Terus mengenal cara membuat komponen dengan kelas komponen. Contoh pembuatan kelas komponen, kelas aplikasi. Sini codingan juga. Oke. Kalau ada kata saya yang salah atau penjelasan saya yang terlalu cepat atau penjelasannya saya kurang, saya mohon maaf. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.